Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Para sahabat sekalian, saya akan bicara tentang persetujuan tindakan medis atau informed consent pada persalinan pervaginam atau pada umumnya disebut persalinan normal. Hamil adalah kodrat semua perempuan, dan semua perempuan bila waktunya tiba sudah berkeluarga, dia tentu ingin hamil, karena hamil adalah salah satu cara untuk melanjutkan generasi. Dan tentu bahwa kehadiran anak, kehadiran bayi, kehadiran si kecil banyak sekali yang bisa membawa kebahagiaan buat keluarga. Sahabat sekalian, tentu statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan saat hamil pasti ingin persalinan spontan atau persalinan pervaginam. Dulu rata-rata perempuan-perempuan yang hamil dan bisa bersalin spontan, terutama di ibu bidan, itu mencapai angka 85. Kemudian turun 80, 75, dan sekarang cesarean section rate. Jadi tingkat seksio cesaria itu sudah menginjak 20, bahkan pada rumah sakit rujukan tertentu bisa mencapai 40. Dan tentu tingginya angka seksio ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain juga demikian. Namun tentu bahwa kita semuanya tidak menghendaki persalinan dengan seksio, karena mestinya harus sebagian besar, ya 85-90% perempuan hamil itu mestinya bisa lahir dengan pervaginam atau normal, ya. Dan tentu yang baik cesarean section ya 10-15%. Dan itu pun tentunya dengan indikasi yang tepat, alasan yang tepat kenapa seorang perempuan itu dilakukan operasi melahirkan dengan seksio cesarea. Para sahabat sekalian, persalinan normal itu bisa dikerjakan atau ditolong oleh ibu bidan, ya. Di Indonesia ini memang sudah ada regulasinya, baik di rumah bersalin atau rumah sakit bersalin, ya, atau puskesmas dengan perawatan, di mana ibu bidan bisa melakukan pertolongan. Tentu memang ada syarat-syaratnya untuk itu, namun saya kali ini akan bicara tentang informed consent, ya. Persalinan normal atau pervaginam itu bukan tindakan medis yang bebas resiko. Banyak sekali kasus-kasus yang bermula dari persalinan normal itu menjadi persalinan patologis. Kalau direncanakan persalinan normal karena memang tidak ada risiko, tidak ada alasan, atau memang kalau ada faktor risiko yang rendah, maka tentu semaksimal mungkin akan dikerjakan pertolongan persalinan normal atau pervaginam. Dan ibu bidan boleh, dokter umum boleh, dokter spesialis juga boleh melakukan pertolongan persalinan pervaginam atau normal. Kemudian ingat bahwa yang bermula dari normal bisa jadi apa saja. Bisa saja nyeri yang hebat sehingga ibunya tidak kuat, bisa saja ketuban pecah, gawat janin, prolap tali pusatnya keluar duluan sehingga gawat janin, bisa sampai kehilangan detak jantung janin sehingga bayinya IUFD, dan bisa berlanjut ke gawat persalinan, ya, apakah ibunya, apakah bayinya, sehingga harus berlanjut kepada pertolongan persalinan seksio. Bahkan tidak hanya itu, bisa juga selama seksio terjadi masalah, misalnya terjadi robekan, perdarahan selama operasi, perdarahan pasca operasi, sampai pada kontraksi yang tidak bagus dan banyak hal. Belum masalah sistemik, tekanan darah, gangguan organ, dan segala macam yang berawal dari persalinan yang normal bisa berakhir normal, bisa juga berakhir dengan patologis, bisa juga berakhir dengan suatu kegawatan yang sangat mengancam bayi, ibu, dan atau keduanya. Oleh karena itu sahabat sekalian, saudara saya sekalian, quote-nya adalah persalinan normal bukan prosedur medis yang bebas resiko. Itu harus dipahami. Yang paling ngetren
adalah tentang kematian maternal. Kenapa ini penting? Sangat erat kaitannya dengan persalinan, sangat erat kaitannya dengan kehamilan, sangat erat kait dengan faktor risiko secara umum. Oleh karena itu kita lihat bagaimana kematian maternal di Indonesia ternyata tinggi. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun kematian maternal tidak turun juga. Jadi dulu di luar Jawa itu tinggi, kita lihat ini masih merah ya. Ternyata memang banyak sekali daerah-daerah di Indonesia, even di Pulau Jawa dan Sumatera ini yang menjadi penyumbang kematian maternal sehingga kematian maternal tinggi. Kematian maternal itu adalah kematian seorang ibu yang terkait dengan kehamilannya. Boleh trimester 1, boleh trimester 2, boleh trimester 3, boleh pasca persalinan. Jadi terkait dengan masalah kehamilan dan persalinan dan sangat tinggi. Kita lihat di sini pada tahun 2021-2022 ternyata banyak banget kematian di Indonesia itu. Kita lihat di sini yang paling tinggi di Jawa Timur tahun 2021 itu 1.279 ibu meninggal terkait dengan kehamilan dan persalinan tentunya. Kemudian Jawa Barat 1.204, kemudian Jawa Tengah 976, disusul dengan Banten, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Barat. Jadi ternyata sangat tinggi kematian ibu yang terkait dengan kehamilan dan persalinan di Indonesia. Padahal ini data tahun 21, jadi baru aja yang lewat yang lalu, sahabat saya sekalian. Dan tingginya angka ini memang terkait dengan COVID. Harapannya adalah pasca COVID turun lagi pasca COVID. Tapi memang di Jawa Timur sendiri angka kematian ibu memang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Ya, rata-rata sebelum COVID itu selalu di atas 550 kematian ibu tiap tahunnya. Tahun 21 melonjak 1.297, 22 juga masih tinggi. Harapannya tahun baru 2023 makin cerah, sehingga kematian maternal ini bisa ditekan di Indonesia dan spesifiknya di Jawa Timur. Kita lihat bahwa kota-kota besar yang rumah sakitnya banyak, dokternya banyak, bidannya banyak, aksesnya mudah, jalannya juga mulus, ternyata juga banyak kematian maternal di sini. Kita lihat bahwa 10 kota-kota besar ini ternyata memang penyumbang kematian ibu yang terbanyak di Indonesia, dan most of them, sebagian besar mereka kota-kota ini ada di Pulau Jawa. Jadi ini memang suatu paradok ya. Jawa maju, akses mudah, rumah sakit banyak, spesialisnya terbanyak, dokter umum terbanyak, puskesmasnya terbanyak. Ternyata kematian maternalnya juga paling tinggi. Kita lihat di sini ternyata ingat bahwa periode kematian maternal 40% itu terjadi pasca persalinan. Jadi jangan pernah lengah para bidan, para dokter, para spesialis obgyn bahwa kematian terbanyak adalah pasca salin 40%. Kemudian selama persalinan 36%. Jadi persalinan normal masuk yang 36% ini, ingat at least bahwa resikonya sangat besar, yang tadinya dianggap normal bisa menjadi penyebab masalah, bisa menjadi penyebab komplikasi, bisa mengarah menjadi malapetaka. Dan ingat, persalinan normal bukan bebas komplikasi. Kita lihat di sini para sahabat sekalian, ya karena memang kita sudah banyak rumah sakit, tentu kita lihat bahwa kematian maternal, ya baik kematian neonatus, kematian balita memang ternyata meninggalnya di rumah sakit. Ya tentu saja mereka merujuk ya. Jadi kalau ada yang gawat ya rujuk, ya tentu di puskesmas, di bidang praktek swasta atau rumah bersalin, kalau ada gawat ya rujuk, sehingga memang bisa dimengerti, bisa dipahami, logis bahwa memang kematian maternal memang terjadi di rumah sakit. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa kalau persalinan itu adalah bukan tindakan yang bebas risiko, sebenarnya persalinan pervaginam itu juga termasuk adalah risiko tinggi. Sehingga kalau kita ingat peraturan menteri tentang informed consent, ya tentang persetujuan tindakan medis ini, dikatakan bahwa semua tindakan kedokteran, tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Jadi yang even normal ini juga tindakan kedokteran, tindakan medis. Meskipun membawa kata normal, ingat ini selalu berisiko. Dan berarti kita merefer pada regulasi ini, peraturan menteri ini berarti harus ada persetujuan. Ya.
Sehingga dari sini kalau saya cerita tentang kematian maternal, proses perjalanan persalinan normal bisa menjadi resiko apa saja, bisa menjadi malapetaka apa saja, bisa menjadi masalah dan komplikasi apa saja, maka persalinan pervaginam atau normal adalah proses medis yang mempunyai resiko tinggi. Apa dasar hukum tentang informed consent? Ya, secara implisit terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 28G ayat 2 yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan seterusnya. Berarti memang ya harus dilindungi hak setiap orang akan keselamatannya. Kemudian juga Undang-Undang nomor 23 tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, ya. Undang-Undang nomor 32 tahun 96 tentang tenaga kesehatan. Juga ada undang-undang tentang bidan. Dan yang paling spesifik adalah Permenkes nomor 290 Menkes tahun 2008, di mana di sini secara detail dan teknis dibahas tentang persetujuan tindakan kedokteran. Apa itu persetujuan tindakan kedokteran? Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Jadi definisi ini ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang informed consent. Apa tujuan adanya informed consent ini? Ya, tujuannya adalah melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan. Jadi seorang petugas kesehatan, seorang dokter itu mulai dari interview, menanyakan ini, itu, mengukur suhu, tekanan darah, detak jantung, nadi, ataupun yang lain-lain memeriksa tubuhnya itu sebenarnya harus mendapat persetujuan. Ya, nanti saya tahu bahwa persetujuan itu saya informasikan bahwa persetujuan itu tidak harus tertulis, ya kan? Bahwa dia datang, duduk, mengiyakan itu juga termasuk persetujuan, ya. Jadi tujuannya adalah melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan. Yang kedua, melindungi dokter dan petugas medis, petugas yang lainnya yang secara hukum terhadap kemungkinan akibat tidak terduga komplikasi medis. Nah, kita bicara persalinan normal, tentu di sini ada teman-teman dari bidan, ya, karena memang persalinan normal itu lingkupnya memang bidan, ya, selain dokter dan spesialis. Kita ingat bahwa tindakan kedokteran itu berisiko tinggi. Apa itu? Yaitu tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. Jadi kalau tindakan medis mempunyai risiko kematian, cacat, itu masuk risiko tinggi. Bagaimana persalinan? Iya, bukti menunjukkan bahwa kematian maternal, cacat, komplikasi, dan lain-lain itu memang ada kaitannya dengan persalinan dan pasca salin. Dan proporsinya tinggi, persalinan 35% lebih, dan pasca salin 40% lebih. Jadi persalinan pervaginam boleh dibilang, saya katakan, termasuk tindakan risiko tinggi. Karena dalam waktu yang singkat mempunyai probabilitas untuk terjadi perburukan yang cepat. Bagaimana tentang informed consent itu sendiri? Secara umum, memang pasien datang untuk bersalin ke bidan, ke dokter, ke spesialis, memang ada trust, ada kepercayaan, ada saling memahami bahwa dia datang kepada orang yang dipercayainya. Namun dia juga mempunyai hak, mempunyai posisi bahwa dia juga bisa menentukan dirinya sendiri, yaitu otonomi, ya. Sehingga perjanjian bahwa akan saling bekerja sama, satunya membantu, satunya dibantu, itu memang diwujudkan, ya, diwujudkan dalam bentuk informed consent, ya, karena memang peradaban kemajuan kita makin bertambah. Ini penting sekali. Kita harus menghormati hak pasien, yaitu hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak untuk disimpan rahasianya, juga tentu saja
hak untuk mendapatkan pendapat dari pihak lain, dari dokter lain, second opinion, ya. Dan di dalam unsur informed consent itu, persetujuan tindakan medis itu tentu sampaikan diagnosanya. Atas dasar pemeriksaan fisik dilengkapi dengan anamnesis dan pemeriksaan tambahan, ya maka ada diagnosanya. Kalau dalam hal persalinan pervaginam, ya in partu, ya dengan risiko ringan atau tidak risiko untuk persalinan pervaginam. Kemudian dijelaskan tindakan yang akan dilakukan, yaitu pertolongan persalinan pervaginam step by step, dan yang paling penting juga adalah observasi dan kemungkinan apa yang terjadi, dan juga disampaikan alternatif. Kalau misalnya persalinan pervaginam ada sesuatu masalah, maka tindakannya adalah A. Bila ada masalah B, tindakannya B aksen, dan seterusnya sampai kepada rujukan dan persalinan operasi cesarean section. Kemudian berikan pasien ya untuk berpikir dan menentukan pilihannya secara bebas, ya, dan tentu bahwa pasien akan memberikan persetujuan izin bahwa dia akan mengikuti rencana ibu bidan, dokter spesialis untuk persalinan pervaginam setelah memahami apa yang dijelaskan oleh petugas kesehatan. Tentu siapa sih yang memberikan? Yang memberikan adalah dokter yang akan melakukan tindakan pertolongan, ibu bidan yang akan membantu persalinan pervaginam. Jadi dokter umum, dokter obgyn, ya tentu kalau ada dokter yang lain, misalnya kalau di rumah sakit pendidikan ada dokter PPDS, ya tentu dia bisa memberikan penjelasan karena memang dia menjadi satu tim untuk menolong persalinan itu. Kemudian kewajiban memberikan informasi dilakukan oleh pelaksana tindakan medis, kedokteran, dokter lain yang ikut serta dalam tim. Misal dalam satu tim itu ada spesialis, ada PPDS, ya. Kalau semuanya sudah mempunyai izin, ada bidan, maka boleh semua memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitasnya, karena mereka adalah orang-orang yang akan terlibat langsung. Tentu kompetensinya beda-beda, spesialis kompetensinya penuh, PPDS sesuai dengan jenjangnya, kalau ibu bidan sesuai dengan kompetensi bidan yang sudah jelas aturannya. Sahabat sekalian, tentu informasi yang harus diberikan sebelum tindakan persalinan itu ya diagnosanya, ya, masalah-masalah yang ada, kemudian rencana tindakan apa yang dikerjakan, yaitu menolong persalinan, kemudian tujuan setiap tindakan yang akan dilakukan, risiko apa yang terjadi juga perlu disampaikan kepada pasien, ya, dan keluarganya. Kemudian alternatif bila terjadi risiko, dan jangan lupa prognosanya. Ya, prognosanya. Dan zaman sekarang jangan lupa pembiayaan, ya, disampaikan. Kenapa? Karena memang pembiayaan itu menjadi bagian yang integral dari layanan, ya. Ada hal yang merupakan catatan penting yang ingin saya sampaikan, bahwa pelaksana persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent harus dilakukan pencatatan yang benar dan akurat dalam lembar catatan, dan dicatat sendiri, dimasukkan dalam rekam medik, dan menjadi bagian yang integral, tak terpisahkan dari rekam medik. Jadi formulir itu sebagai wujud penjelasan dan paham, kemudian disetujui, ditandatangani oleh semua pihak, dan itu disimpan menjadi bagian rekam medik. Hal penting harus dipahami oleh semua pelaksana dalam persalinan ini adalah bidan, dokter, spesialis. Maka setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh seorang dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Jadi jangan melakukan tindakan kalau belum ada persetujuan, ya. Persetujuan yang dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap dan pasien memahami dengan sadar dan baik, ya. Jadi saya sarankan untuk di lembar persetujuan itu ada kata paham. Bagaimana paham? Ya dia paham. Kalau paham silakan tanda tangan, gitu ya. Pasien mempunyai waktu yang cukup untuk tanya jawab supaya dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi kebingungan, mengungkapkan apa yang dia belum paham, sehingga nanti dia bisa secara bebas memberikan keputusan. Ya, penjelasan yang diberikan mencakup diagnosis, tindakan medis, tujuan dari terapi medisnya, alternatif dan risikonya, kemungkinan komplikasi,
cara mengatasi komplikasi dan prognosis dari semua yang dikerjakan. Kemudian persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, ya tergantung tingkat intervensi atau tidak, tindakan yang berbahaya atau tidak. Nah ini invasif atau tidak, ya gitu, itu penting, kapan lisan kapan tertulis. Setiap tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus tertulis, pembedahan, intervensi ke dalam sehingga nanti mempunyai risiko robekan, perdarahan dan lain-lain, itu harus tertulis, banyak hal. Jadi sifatnya adalah kalau memang mengandung unsur bahaya harus tertulis. Kemudian jangan lupa setelah selesai formulir itu dibacakan sekali lagi, direview, didengarkan, disampaikan sampai dia paham. Kemudian tolonglah tulislah kata paham di dalam persetujuan itu supaya menjadi bukti bahwa penjelasan kita dia pahami dan dia memberi respon bahwa dia paham, ya. Dan jangan lupa perlu ada saksi dari dua pihak, dari pasien, keluarga pasien, dan dari rumah sakit. Sahabat sekalian, para sahabat harus paham bahwa informed consent itu tidak mesti harus tertulis, ya. Bisa dalam bentuk diekspresikan, ya, secara lisan. Oke, saya setuju, saya paham, saya mau, gitu ya. Dan tertulis, kalau tertulis itu hitam di atas putih, ya, jadi lebih bisa awet, bisa dipercaya, mempunyai kekuatan hukum yang baik. Tapi juga bisa dalam bentuk tersirat, ya. Jadi misalnya pasien datang ke tempat ibu bidan untuk minta persalinan spontan, dia mau datang aja itu artinya dia sudah setuju. Kemudian disampaikan dan dia menyetujui, tindakan-tindakannya dia menyetujui, ya itu artinya tersirat bahwa dia menyetujui. Atau orang-orang yang datang ke IGD, datang ke tempat Anda dalam keadaan sudah pembukaan, ada HIS, ya, ada kemajuan persalinan, nah itu otomatis datang ke tempat klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit, itu artinya dia sudah sadar bahwa dia memberikan persetujuan. Nah, inilah persetujuan dalam bentuk yang tersirat, ya. Siapa yang berhak memberikan persetujuan? Nah, ini penting, ini krusial. Yang pertama adalah pasien yang bersangkutan bila kompeten dan cakap, yaitu pasien usia dewasa, ya 21 tahun ke atas, atau sudah menikah, sehat mental. Ingat harus sehat mental, ya. Kalau tidak sehat mental, dia tidak kompeten. Atau orang tua, anak dari yang bersangkutan, ya, orang tua atau anak yang bersangkutan, keluarga dekat ya boleh, kalau memang tidak ada yang lain, wali, pengampu, ya kalau memang dia tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, ya. Dan keluarga pasien bila memang kurang dari 21 tahun atau belum menikah atau mengalami gangguan jiwa. Ya, ini memang ya, orang mengalami gangguan mental tentu tidak bisa, ya, memberikan persetujuan secara kompeten, secara bebas, secara sadar, ya, secara normal, ya, makanya harus ada pengampunya, walinya atau keluarganya. Dan tentu tidak semuanya mesti ada informed consent. Gawat darurat, pasien tidak sadar, keluarganya tidak ada, tidak jelas, tidak ada pengantar. Sering hanya seorang ngantar ke IGD, ngantar di puskesmas, ngantar di klinik, ditinggal pergi. Itu ada. Kenapa? Karena memang dia mungkin bukan keluarganya, sehingga dia hanya merasa berkewajiban mengantar ke fasilitas kesehatan, kemudian sekedarnya saja dia pergi lagi. Orang-orang semacam ini dalam kondisi seperti ini ya tentu kita tidak bisa menunggu. Wah, saya tunggu memberikan pertolongan setelah ada keluarganya, ya tidak bisa. Ini gawat darurat. Maka undang-undang membolehkan para petugas kesehatan untuk memberikan layanan tanpa informed consent dalam kasus-kasus yang gawat darurat, yang tidak sadar, yang tidak ada keluarganya atau tidak ada walinya. Disebut kompeten, nah, menurut hukum adalah bila dewasa, ya, umurnya 21 tahun, ya, atau sudah menikah dan orangnya sadar. Itu kompeten, harus sadar. Kalau orang mabuk ya tidak kompeten, ya, atau orang gangguan mental ya tidak kompeten. Kemudian kesehatan mental yang cukup, tidak mengalami retardasi dan tidak berpenyakit jiwa, sehingga dia tuh paham apa yang dijelaskan dan secara bebas dia mampu membuat keputusan secara independen, ya. Dan tolong harus ada saksi. Siapa yang menjadi saksi? Dari pihak keluarga atau dari pihak rumah sakit. Khusus untuk masalah-masalah reproduksi, maka pasangannya harus memberikan persetujuan. Ya, ini penting. Jadi jangan lupa dalam keadaan yang elektif, ya, tidak emergensi, tolong untuk masalah reproduksi ini pasangannya memberikan persetujuan.
Ada situasi-situasi khusus seperti gawat darurat, ya, pasien sudah dibius, kemudian ditemukan kelainan, ya, ditemukan masalah terkait dengan pembiusan, atau saat operasi ternyata ada masalah baru sehingga memerlukan tindakan operasi tambahan. Nah, ini hal-hal yang kondisi-kondisi yang spesifik ini memang harus mendapat inform consent tambahan ya kepada keluarganya. Contohnya dalam suatu persalinan, kemudian terjadi robekan rahim atau gawat janin atau prolap tali pusat, tentu bahwa kalau dalam inform consent pertama diinfokan bahwa sudah kemungkinan bisa terjadi komunikasi semacam itu, ya tentu dia tidak bersalah. Bidan, dokter, spesialis tentu tidak bersalah kalau sudah menyebutkan ada kemungkinan penyakit semacam itu. Ya, oleh karena itu harus disampaikan dengan baik semua hal itu. Ya kan? Kadang-kadang dianggap menakut-nakuti, ya apa boleh buat. Lebih baik jujur ya daripada tidak, karena bahwa ruptur uteri, perdarahan, prolap tali pusat, nyeri yang hebat, penurunan kesadaran, ya itu bisa terjadi pada proses-proses persalinan. Tentu dengan bahasa yang baik, tentu ya, bahasa yang baik, yang sopan, yang sesuai dengan situasi, secara halus pendekatan, dan itu tentu akan membuat apa yang kita sampaikan tidak seakan-akan menakut-nakuti. Dan sebaiknya bila ada hal yang tambahan, darurat tambahan, maka jangan menyuruh orang lain untuk memberikan inform consent tambahan, tapi pelaksana sendiri, dokter sendiri, bidan sendiri, spesialis sendiri yang memberikan. Kadang-kadang kita perlu hal khusus memanggil keluarganya ke kamar operasi atau ke tempat persalinan untuk diberikan penjelasan situasi ini. Supaya apa? Pelaksana langsung yang bisa memberikan langsung, sehingga keluarganya, walinya, pasangannya, anaknya bisa melihat dan bisa memberikan persetujuan secara sadar setelah melihat situasi yang terjadi. Permenkes nomor 290 tahun 2008 pasal 12 menyebutkan perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya hanya dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Jadi kalau memang nggak terkait dengan keselamatan jiwa ya tidak perlu dikerjakan bareng-bareng begitu ya. Setelah perluasan tindakan kedokteran dilakukan, dokter ortodonti gigi memberikan penjelasan kepada keluarga terdekatnya, pasangannya. Jadi diulangi lagi untuk diberi penjelasan supaya keluarganya tadi lebih paham lagi bahwa ada tambahan tindakan karena untuk menyelamatkan dari pasien yang bersangkutan. Namun para sahabat sekalian, para bidan, para dokter, para spesialis, objin, bahwa terkait dengan persalinan normal ini, ya di dalam Permenkes tahun 290, nomor 290 tahun 2008, pasal 6, ya, pemberian persetujuan tindakan kedokteran atau inform consent tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian kepada pasien. Ingat, bila terbukti ada kelalaian, ingat, ada kelalaian, saya yakin tidak ada seorang bidan, seorang dokter, seorang spesialis kebidanan kandungan yang ingin mencelakakan pasien, ingin membuat pasiennya terjadi masalah, bahkan ingin membuat pasiennya rugi. Tidak ada itu, ya, tidak ada itu. Maka kalau inform consent sejak awal itu lengkap, maka semua yang terjadi itu adalah komplikasi medis dan itu tentunya akan membuat permasalahan lebih jelas dan tentunya bahwa para pelaksana di bidang pelayanan kesehatan ini, persalinan ini, operasi ya, tentu akan terbebas dari masalah-masalah yang bersifat tuntutan hukum karena tidak ada unsur kelalaian. Karena sejak semula sudah disampaikan dan yang bersangkutan atau keluarganya atau pasangannya sudah menyetujui. Oleh karena itu, apa yang Anda katakan catat. Maka catatlah apa yang Anda sampaikan. Jadi kita katakan dicatat, yang dicatat itu yang kita laksanakan dan kita sampaikan. Maka semua menjadi bukti bahwa kita semua adalah seorang yang profesional. Jadi melakukan suatu tindakan medis atas dasar indikasi dengan cara yang benar, sehingga kata kelalaian semestinya tidak ada.
Para sahabat sekalian, kita harus berbangga bahwa para bidan, para dokter, para spesialis kandungan diberi tugas, diberi ilmu oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, untuk membantu sesama melahirkan bayi, karena mereka adalah calon-calon generasi, calon-calon penghuni bumi, calon-calon khalifah yang akan melanjutkan generasi-generasi manusia di masa yang akan datang. Semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.